Luar biasa. Tema kita hari ini adalah Islam dan narkoba, saudara ya. Saudara, Anda paham nggak kenapa narkoba bisa ada di Indonesia, saudara? Dengan mudahnya, ya. Sebetulnya bisa nggak memberantas narkoba dari Indonesia? Bisa, saudara ya. Cina yang 1 miliar dulu ya, waktu perang candu itu, bisa saudara bersih. Ya waktu namanya perang candu itu ya, itu Cina itu ya, membersihkan dari Cina. Oh bisa saudara. Tapi apa yang membuat Indonesia tidak bisa bersih dari narkoba, saudara? Dan sebetulnya apa namanya eh, bisnis narkoba ini tidak jauh-jauh dari bisnis terorisme dan bisnis Islam, saudara. Ya, serius saudara ya. Jangan nggak percaya saya ya. Yuk kita lihat ya Aceh. Bagaimana Aceh perjuangannya begitu membabi buta. Sementara Papua enggak, saudara, OPM itu ya, ULMWP. Karena ULMWP ini nggak mau bisnis narkoba. Ya kan? Karena mereka takut, saudara. Mereka orang-orang Kristen juga ya. Mereka takut. Ya dalam Kristen itu nggak ada apa namanya pelajaran jihad masuk surga itu nggak ada, saudara. Ya, nggak ada jihad masuk surga, nggak ada, saudara ya. Dan Anda bisa berjihad dengan jualan narkoba itu masuk surga, jadi nggak ada. Kalau di Aceh, GAM ini jualan narkoba, saudara. Jualan ganja, jualan macam-macam ya. Afghanistan itu, ya dia punya ladang opium yang besar sekali, saudara. Yang membiayai semua bisnisnya mereka, bisnis perangnya mereka. Duitnya dari mana mereka coba? Dari narkoba, nyetak uang, ya kan? Mereka nyetak uang dengan narkoba, ya kan? Mereka siap mati pokoknya transaksi di kapal, ada macam-macam di laut, tembak, pokoknya nggak urusan, saudara. Mereka berjihad kok, ya kan? Sama ya, saudara ya, yang di Anda kira Hamas itu nggak bisnis narkoba, saudara? Siapa itu? Bosnya Hamas itu, ya, bos-bosnya Hamas itu bisnis narkoba, saudara. Iran itu kamu pikir duitnya dari mana udah kere begitu? Dari narkoba, saudara. Ya, dari Indonesia sampai luar negeri membiayai bisnis semuanya dengan narkoba. Mereka transaksi dengan negara-negara yang penghasil narkoba dan siap mendistribusikan narkoba juga, saudara. Luar biasa, saudara ya. Dan itulah yang terjadi saat ini mengapa bisnis narkoba tetap tumbuh subur. Jangan-jangan Yusuf Kala sama Maruf Amin bisnis narkoba, saudara. Jangan ngomong bohong saya. Ya, dari mana duitnya bisa buat membiayai? Ya kalau Anda mengerti, ya coba Anda lihat ya. Ya. Dari mana, saudara? Anies Muhaimin, ya. Dana kampanye cuma 50 M. Prabowo 200 miliar. Ya, Ganjar, Mahfud 500 miliar, saudara. Ya, ini yang dana kampanye ya, dana kampanye. Ya, kalau yang lain aja nggak tahu ya. Ini dari mana? Kalau Prabowo Gibran, kemarin ya, sumbernya dari mana? Oh, dari Amerika sama dari Israel. Karena janji mau bikin ini kan, kantor dagang. Kalau Ganjar Mahfud dari mana, saudara, duitnya? Masa Megawati mau keluar duit? Nggak mau, saudara. MUI mau keluar duit? Nggak mau. Ya Panji Gumilang sudah keluar duit. Ya dari merampok Panji Gumilang, terus dari mana lagi? Ya kayaknya dari cuci uang narkoba. Ada, apakah 9 agama membiayai Ganjar Mahfud? Ya nggak mau, saudara. Siapa Ganjar? Ya nggak urusan, saudara. 9 agama itu nggak urusan dengan Ganjar. Kalau Prabowo, balungan dasar balungnya balung gajah. 9 naga kenal, ya. Ganjar siapa, Mahfud siapa, ya kan? Balung ireng, saudara. Kalau Prabowo balungannya balungan gajah, ya. Kita ya, saudara ya. Nah, si Ganjar ini dari mana duitnya, saudara? Lihat, masih kalah pula ya. Paling kecil perolehannya. Yang paling hebat ya ini Anies Muhaimin ini. Dananya paling kecil, 1/4, tapi perolehan suaranya cukup mengejutkan 25%.
ya, terutama dari Aceh, ya kan. Karena Aceh nggak perlu ditaburin uang. Kenapa nggak perlu ditaburin uang dari Aceh sama Sumatera Barat ya, daerah basis Islam ya. Kan Anies Muhaimin kan menangnya di basis Islam, Aceh sama Sumatera Barat, ya kan. Saudara, ya ini dana nggak seberapa ya, 500 juta ini dana nggak seberapa, triliun saudara ya, triliun. Nggak mungkin cuma 500 juta ini kan hanya di atas kertas saja, ya kan. Yang kecet-kecet nggak jelas ya, Anda tahu saudara ya. Nah saudara, saya sudah mau menyadarkan Anda, sebenarnya pemerintah ikut andil di dalam bisnis narkoba di Indonesia. Ya, polisi, Polri ikut terlibat dalam bisnis narkoba di Indonesia, saudara. Jadi jangan ngomong enggak, saudara ya. Di penjara-penjara Indonesia itu, kalau saudara ingat dulu, almarhum Freddy Budiman itu bisa mengoperasikan bisnisnya dengan bebas, saudara. Ya, sampai si satu perempuan itu, si siapa namanya saya lupa. Satu perempuan yang ceweknya Freddy Budiman yang sakit hati karena Freddy Budimannya selingkuh, ya kan, sakit hati, dibongkar tuh foto-fotonya. Gara-gara itu jadi trigger untuk Freddy Budiman akhirnya dihukum matinya dipercepat ya saudara ya. Tapi luar biasa saudara ya, kalau Anda melihat ya bagaimana bisa dengan bebas narkoba itu leluasa dioperasikan di Indonesia dengan pelindungan dari aparat. Ya, dan tidak mungkin waktu itu Jokowi baru menjabat jadi presiden ya, makanya Freddy Budiman salah memperhitungkan ya, orang baru Jokowi ini salah perhitungan, nggak dipelihara dari awal ya saudara ya. Kalau dari awal dipelihara ceritanya mungkin beda. Keduanya si Freddy Budiman jadi Islam ya saudara ya. Dia jadi donaturnya teroris ya, saudara. Yang mengislamkan juga teroris loh, tapi teroris. Ya, si Freddy Budiman ini. Luar biasa ya. Bisnis narkoba, agama, ya kan, terorisme. Bisnis narkoba, agama, dan terorisme. Ya, dan itu semua untuk membiayai khilafah. Khilafah Indonesia dibiayai dari bisnis narkoba yang dilindungi oleh Yusuf Kalla dan Ma'ruf Amin. Aduh, tepuk tangan buat saya dulu dong. Saya pertama kali ya. Pertama kali kamu dengar ini ya. Khilafah Indonesia ya didanai oleh bisnis narkoba yang dilindungi oleh Yusuf Kalla dan Ma'ruf Amin atau MUI, saudara. Wah, apalagi nih. Jangan percaya saya, saudara ya. Aduh, kamu mau ngelawan informasi A1 dari Nabi 26. Aduh, susah. Ya, mana ada informasi dari sini yang meleset. Semuanya tepat semua, saudara ya. Hati-hati, saudara. Makanya tumbalnya kan banyak. Sudah makan tumbal kan? Narkoba itu kan pasti makan tumbal. Ya, tumbal lagi. Makanya semua negara-negara khilafah ya pasti berdarah-darah, saudara. Setan semua. Kenapa ya? Tumbal. Ya kan? Itu semua itu tumbal itu, saudara. Tumbalnya darah manusia. Untuk mendirikan khilafah itu, tumbalnya adalah darah manusia. Ya kan? Dengan ngeracunin orang, dikasih narkoba kan? Diracunin. Kalau tumbalnya. Jadi kalau ketika Anda mendirikan negara Islam itu, ya tumbalnya ya darah manusia. Ya. Lebih ngeri daripada gereja setan. Makanya saya bilang Islam ini agama dari setan, saudara. Agama dari iblis. Ya, kalau Anda lihat kemarin pemberontakan di Haiti itu, ya kan? Itu kan karena preman-preman yang mau mengambil alih negara. Ya, pemberontakan di Haiti, ya. Terus kemarin ada rakyat lagi, saudara ya, banyak sekali. Di Venezuela, ya kan? Sekalipun Venezuela adalah negara Kristen, tapi ini lagi mau diislamkan, saudara ya. Karena bangkrut, Amerikanya marah karena si Venezuelanya ternyata ekspor narkoba, jadi nggak mau diurus sama Amerika. Ya, saya nggak tahu ini langkah yang benar atau tidak dari Amerika meninggalkan Venezuela. Karena kan ditinggal dalam kebangkrutan, orang Venezuela banyak yang lari kemari, saudara ya. Lari kemari jadi asilum karena saking miskinnya,
Uang itu nggak ada harganya semua, saudara. Jadi orang-orang Venezuela itu punya uang yang amat sangat banyak, yang dulu mereka adalah orang-orang kaya, kemudian tiba-tiba uang itu nggak ada harganya lagi. Sampai uang itu dihambur-hamburkan di pinggir jalan, udah nggak kepakai lagi. Lalu yang masuk adalah Iran, saudara ya. Iran yang pertama kali masuk ke orang-orang ini. Coba kita lihat ya, ini laporan dari si siapa itu, si IDF, saudara ya. Why are Iranian weapons on display in military parades in Latin America? In June 2022, the presidents of Venezuela and Iran signed a 20-year partnership agreement to promote cooperation between the two countries. But why would the Iranian regime be interested in a country so far from home? This is actually nothing new. Iran's interest in embedding itself in a place like Venezuela is twofold. One, Venezuela's proximity to the United States, and two, the financial opportunities of the South American drug trade. The relationship between Iran and Venezuela has become increasingly strong ever since Hugo Chavez began his presidency in 1999. The two governments' shared animosity for the United States gave them common ground for cooperation, and between 2000 and 2012, dozens of diplomatic visits gave rise to hundreds of agreements in the areas of energy, tourism, agriculture, engineering, defense, and more. By 2012, Iran's investments and loans in Venezuela were valued at $15 billion. The Iranian government was sending Venezuela oil and gas, as well as civilian resources like cars and military infrastructure like drones. As both countries repeatedly came under new U.S. sanctions, Iran and Venezuela's strategic partnership continued to grow, with current presidents Raisi and Maduro aiming last year to increase bilateral trade from $3 billion to $20 billion. ارتباط بین ایران و ونزوئلا یک ارتباط راهبردی است که دو کشور رو که از منافع مشترک، نگاه مشترک، دشمن مشترک. Because of its close proximity to the U.S., Iran uses Venezuela as its home base in South America. Iran delivers weapons to Venezuela by air and sea that are very well capable of hitting U.S. territory. For example, the Iranian Mohajer 6 UAV that was displayed during a recent military parade in Venezuela has a flight time of 12 hours and a range of 1,200 miles, placing U.S. cities like Miami well within striking distance. Iranian Zulfadar boats armed with anti-ship missiles currently sit off the coast of northwest Venezuela. Even though these boats are not meant to go very far into the ocean, the missiles they carry are. Iran turned Venezuela into a land bridge to the extensive South American drug trade network in countries like Brazil. Ya, tadi ya. Even though these boats are not meant to go very far into the ocean, the missiles they carry are. Iran turned Venezuela into a land bridge to the extensive South American. Ya. Serem ya, saudara ya. Dia menggunakan jaringan ini ya. Jaringan narkobanya, saudara. Serem ya, saudara ya. Ini salah satu, ini ya, kita mungkin nggak perlu selesaikan ya. Ini salah satu, ini baru salah satu, saudara ya. Dan kalau ada laki-laki Aceh, ganja di Aceh, ganja lagi. Banyak sebenarnya di Aceh banyak. Mungkin TNI pun terlibat di dalamnya, saudara ya. Kita tidak tahu oknum ya, tapi bukan instansinya, tapi oknum. Ya, tetapi kalau Maruf Amin dan Yusuf Kala jelas, ya dia melindungi peredaran narkoba itu yang ada di Indonesia. Ya, makanya dia siapkan santrennya. Dan si Yusuf Kala ini kan berubah ADART-nya pengurus Dewan Masjid, Yayasan Dewan Masjid Indonesia, dia jadi ketua 3 kali nih, saudara. Ya kan? Ya kan? Nah, jangan lupa nyawer engkau Nabi Koboy. Kalau kamu nak nyawer, kamu harus like, subscribe, viralkan. Kalau kamu sudah nak nyawer, nggak like, nggak subscribe, nggak viralkan, kamu nanti jadi kodok di dalam bervelit, saudara ya. Luar biasa, Six Wing sama Zulkifli Halim, luar biasa. Langsung respon gitu dong, ini saya semangat ya. Lagi pilek-pilek. Jadi ya, saudara ya. Ini ada yang bilang ramalan 5 tahun ke depan saja tidak bisa dipastikan, apalagi ramalan 30 tahun ke depan.
Waduh, ya tapi kalau di sini nggak perlu masalah sih ya saudara ya. Yang kita analisa di sini belum pernah salah ya saudara ya. Luar biasa. Nah saudara, kalau Anda melihat laki-laki ganja di Aceh itu ya saudara ya, laki-laki ada bertonton ganja laki-laki, wah ngeri itu ya. Afghanistan kan juga sama itu, ladang opiumnya luar biasa di Afghanistan itu. Dan itu sebetulnya menjadi apa ya saudara ya, Anda harus waspada itu saudara. Anda harus waspada. Makanya kok saya pikir ini bisnis narkoba ini kok memang mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali ya bisnis narkoba ini ya. Karena di belakangnya ada agama saudara, Islam itu. Ya dia menggunakan atas nama Islam untuk menggerakkan terorisme dunia, ya kan? Untuk membeli persenjataan, untuk membiayai perang di seluruh dunia. Jadi perang untuk bunuh orang dibiayai dengan pembunuhan orang-orang dengan narkoba. Gila ya saudara ya. Memang mengerikan sekali. Ya itulah dunia ini memang makin lama makin gila. Itulah tumbal. Ya, tumbalnya manusia. Manusia membunuh dirinya sendiri. Ya kan? Anda Ginting di Aceh hutannya ganja semua. Anda pikir yang kondangan itu cuma itu saja? Nah, ini ada yang bilang Koni melarikan diri, enggak ya. Tadi malam saya teleponan sama Bu Koni ya, Bu Koni di Indonesia. Ya, Bu Koni memang ada undangan mengajar ya di Prancis sama di Rusia. Tadi malam sebetulnya mau ke Belanda, tapi karena beliau sakit atau apa ya, capean nggak jadi. Tadi mau mampir kemari ya ke tempat saya janjian. Mungkin rencananya nanti mungkin nginep di tempat kami ya saudara ya. Rencananya kalau jadi kita mau bikin seminar buat gereja-gereja ya, bagaimana kita mensikapi Indonesia 5 tahun ke depan ya saudara ya. Kita mau bicara itu, mudah-mudahan nanti April atau Mei Bu Koni kesini ya. Oke, lanjut lagi ya. Emang gila ya, ini kiwai emang gila ya, emang gila. Lah gimana saudara? Memang duit nyetak nggak bisa, narkoba yang bisa. Ya kan, nanam narkoba nggak pakai modal, ya. Kan serem saudara. Kalau Anda punya ladang saja, punya ladang ganja saja itu, asal ada backingannya, ya Anda bisa kaya raya itu saudara. Asal Anda jangan pamer-pamer aja, ya kan? Asal Anda jangan suka pamer, gaya hidup pamer. Bahkan mau jadi mafia pun Anda nggak usah pamer harta kekayaan, saudara. Jangan bodoh. Mau jadi mafia pamer. Kecuali kamu sudah jadi orang hebatnya, ya. Sebentar ini ada Pak Paul Dere nih, masih ngomong dulu nih. Iya Pak Paul Dere. Ya salam Pastor bagus ya. Tuh Pastor ulas masalah ini. Saya juga selama ini saya berpikir gini, JK itu kenapa mensupport Taliban loh Pak? Karena dari situ dia bisa main itu opium dia Pak. Saya juga sama loh sama Pastor pemikirannya. Kok dia begitu ngotot? Saya pasti dia ada jaringannya Pak. Jadi dia ngasih duit, tapi nanti mungkin itu dimonopoli ya, kita kan nggak ada yang gratis, nggak ada yang gratis. Iya Pak, nggak ada yang gratis, benar Pak. Wah saya bilang nih Pak Paul nih penciumannya boleh. Saya udah lama Pak saya mau ngomong ini karena dia punya sindikat ini sulit dilacak kan kalau main di sana ya kan. Tapi pasti Pak Paul punya ini sama saya bahwa JK itu ngatur itu distribusi opium itu. Pastilah dia naruh duit sekian miliar ke Taliban. Kalau nggak ada ininya ngapain dia Pak Paul? Gila. Iya itu. Atau mereka memang tujuannya gini Pak, untuk merusak negara-negara yang percaya bisa aja ya kan tujuannya kan. Dulu pernah ada tuh begitu
narkoba itu dimasukin ke negara kayak tadi saya lihat Venezuela apa segala Terus ke Papua, Pak. kerjasama. Di Papua ini kan sekarang lagi darurat narkoba juga, Pak. Aduh, itu ya. Dia Diracun, bisa Pak. itu main, dihancurin dia Jadi melalui ada teman ngomong, teman-teman banyak yang kena narkoba itu ya. Orang Iya. Papua coba orang-orang polos nggak punya duit, belinya gimana? Dikasih murah. Anda bayangin nggak sih Iya. orang Papua nggak punya duit bisa pakai narkoba? Ya nggak mungkin lah Pak, kalau nggak ada tangan yang Kalau ngatur nggak dikasih itu. murah, kalau nggak dikasih Iya. gratis. Iya Pak. Dulu kan saya tahu kalau di sana itu alkohol ya, tapi udah bergeser cara ininya masyarakat ya karena dikasih yang murah itu. Itu aja Pastor, terima kasih ya Pastor. Iya, itu juga sama ya, saudara, nggak cuma di Papua aja. Ini kan lihat ya, nanti ada ngeracun orang Indonesia, saudara ya. Aduh, serem ya. Kita nggak ngerti. Lalu tujuannya mau bikin khilafah apa ya? Pokoknya asal Islam. Asal Islam katanya kan, repot ya saudara ya, asal Islam. Nanti begitu orang-orang yang kena narkoba ini, kalau yang lengah-lengah ini ya langsung mungkin suatu kali kalau sudah jadi negara Islam ya akan dibunuh. Dalam negara Islam siapa yang mau ngelarang orang bunuh orang-orang yang sudah invalid ini, saudara? Ya kan? Siapa yang mau monitor coba untuk malah? Ya, makanya Singapura juga lagi ketar-ketir sekarang ini dengan Indonesia ini. Mau apa ini? Ya kan? Mau apa ini Indonesia ini? Dan orang-orang Kristen, orang-orang minoritas dengan lugunya ya nggak waspada ya saudara ya. Jangan percaya sampai MUI dibubarkan, sampai kolom agama nggak ada di KTP, saudara. Sulit, saudara. Kamu akan ditandai dengan agama soalnya. Kalau kamu sudah ditandai dengan agama, ya kamu sudah KIM. Indonesia ini sudah tamat. Kalau agama parameternya adalah agama, tamat, saudara. Sudah tamat. Anda nggak mau ngomong apa lagi? Udah tamat. Ya, tamat. Makanya saya mengundang Anda semua, ya, ayo waspada dengan semua yang terjadi di hari-hari kita ini ya, saudara ya. Hati-hati, saudara. Nggak mungkin Yusuf Kala dan Maruf Amin tidak ada di belakang bisnis narkoba ini, saudara ya. Nggak mungkin, ya. Karena pemainnya pemain gede semua. Dan semuanya rata-rata pemainnya Islam, saudara. Rata-rata pemainnya Islam ya. Ya, jaringan teroris, Freddy Budiman, ya termasuk yang jaringan yang ganja yang di Aceh. Itu semua rata-rata pemainnya adalah orang-orang Islam semua yang di Indonesia ini. Dan mengataskan nama Islam. Jadi sebenarnya Densus 88 ini ya kayak sama apa namanya? Badan narkoba itu. Badan narkotika Indonesia itu. Ya, dan itu kayak ya sebenarnya dikerjain ya. Ada narkotika Indonesia sama Densus 88 ini ya sebenarnya kalian cuma jalan di tempat, nggak ada yang berarti. Itu semuanya cuman pura-pura semua ya, karena biang keroknya si Yusuf Kala sama Maruf Amin ini masih di situ, biang kerok teroris, biang kerok narkobanya ya. Tetap ya. Oke, mungkin yang lain mau ikut ngomong boleh ya, bantu saya ngomong ya. Jadi kalau mau mulai, ya sebentar ya, benar. Pak Hamid menjadi co-host ternyata. Wah, tumben nih kroni kita si Endo belum masuk nih. Bu Ellen, tumben Bu Ellen belum masuk. Tasya juga belum masuk ya. Makanya ya kemarin saya bilang ya hati-hati loh, musuhmu itu bukan PDIP loh saudara. Ya mungkin Pak Toping agak terlalu keras ya menurut saya tentang PDIP ya, terlalu keras Pak. Beliau itu terlalu keras. Saya nggak setuju juga ya, kalau terlalu keras saya nggak setuju. Jangan sampai nanti malah jadi musuh loh. Jangan sampai PDIP malah jadi musuh kita.
ya. Musuh kita bukan PDIP, saudara. Musuh kita itu adalah khilafah, MUI. Ya, jadi jangan terlalu menyudutkan PDIP, saudara. Rangkul, ya kalau bisa dirangkul. Ya, nah, kalau Anda sampai PDIP bergabung dengan khilafah, ya game over Indonesia, saudara. Game over, ya. Jadi PNN itu cuma retorika saja, PNN sama Densus 88. Penggeraknya semuanya ya dari MUI itu, ya. Penggeraknya dari MUI. MUI itu udah menjadi satu pemerintahan bayangan di Indonesia, saudara. Pemerintahan de facto-nya Jokowi MUI, ya. Hati-hati, ya. Di Amerika nih Yosua Pasaribu. Di malam saya sudah teleponan sama Bu Koni, Pak Yosua, aman ya. Beliau sudah di Jakarta, malam di Jakarta ya, nggak ada masalah apa-apa. Itu kadang-kadang berita itu terlalu. Oke, ini kompor kita biar kasih ngomong dulu. Ini ada Bu Ellen nih masuk. Aduh, untuk Bu Ellen masuk nih. Saya tidak punya pengalaman dengan narkoba, saudara ya, jadi saya nggak bisa ngomong banyak ya. Karena saya nggak punya pengalaman banyak dengan narkoba, saya nggak pernah pakai, jadi juga nggak ngerti peredaran jaringannya seperti apa. Yang saya tahu kalau orang sudah masuk ke sana nggak bisa keluar, kayak orang masuk Islam, nggak masuk nggak bisa keluar, saudara. Ya, karena kan Islam dengan narkoba ini sama kan, candu kan, nggak masuk nggak bisa keluar, saudara.